Sementara itu, tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan evakuasi terhadap 4 orang warga desa Sinarsari yang masih tertimbun longsor di RT 07 RW 04. Sebelumnya diketahui longsor telah menimbun 6 rumah dan 17 jiwa. 2 diantaranya meninggal dunia dan 11 lainnya selamat. Rumah-rumah yang tertimbun longsor ini berada di antara tebing rel kereta api Bogor-Sukabumi dan aliran sungai dari Cisadane. Permukiman yang terkena dampak tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 maupun alat berat. Anomali cuaca juga menambah kesulitan tim SAR dalam melakukan proses evakuasi korban longsor di Kelurahan Empang, Kota Bogor ini. Hingga Rabu siang, tim SAR masih terus berupaya mencari 4 orang yang masih tertimbun. Wakil Wali Kota Bogor yang sempat meninjau langsung lokasi ini menyatakan pihaknya masih fokus pada evakuasi korban. Setidaknya 70 personil dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 11 korban selamat dilarikan ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan penanganan medis dan kemudian diberikan hunian sementara di Rusunawa Cibulu dan Rusunawa Menteng Bogor. Sedang berusaha untuk yang pertama adalah mengevakuasi warga yang masih tertimbun. Ya, diperkirakan masih ada sekitar 4 orang lagi. Kemudian tentu untuk pemulihan area kami dibantu oleh Daop 1 dan juga Balai Besar Teknik Perkeretaapian Jawa Barat untuk secepatnya bisa membangun turap barangkali ya, atau mengamankan area lintasan kereta api karena ini sangat vital. Ini sangat strategis karena di jalan Cikeretek masih terjadi pembangunan turap juga, arah ke Sukabumi hampir terputus ya. Hari ini kalau kita tutup juga 2-3 hari ini artinya kereta api tidak bisa jalan. Artinya perekonomian juga harus kita pikirkan. Namun saat ini prioritas adalah bagaimana kita mengevakuasi warga yang masih tertimbun. Kita tergabung dengan rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia, langsung dari Bogor, Jawa Barat, melalui sambungan telepon. Selamat siang, Ara. Ara, apa kesulitan yang dihadapi hingga pukul 13? Apakah sudah berhasil dievakuasi atau menemukan 4 korban yang hilang ini? Baik, selamat siang, Heranov. Dapat kami sampaikan bahwa tadi sekitar pukul 12 siang proses pencarian sempat dihentikan sementara waktu, yakni sekitar 30 menit, karena seluruh tim SAR gabungan ini diperkenankan untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun melihat bahwa kondisi cuaca di kawasan Kota Bogor saat ini sangat mendung, dan dikhawatirkan dalam waktu dekat ini akan turun hujan dengan intensitas yang sedang, maka tadi berdasarkan informasi dari Ketua BPBD Kota Bogor menyampaikan bahwa per pukul 12.30 tadi proses evakuasi kembali dilanjutkan agar sebelum datangnya hujan di kawasan Kota Bogor ini. Proses pencarian ini dilakukan dengan sistem yang berbeda dengan yang pada pagi hari tadi, Heranov. Apabila tadinya ke-70 tim SAR gabungan ini semuanya dikerahkan di satu titik yang sama, namun per pukul 12:30 siang tadi seluruh tim ini dipecah menjadi 2 tim. Tim yang pertama ini bertugas untuk menggali titik area di atas dari musola yang juga terkena dampak dari longsor yang sudah menimbun kawasan ini sejak pukul 11:30 dini hari tadi. Sementara satu tim lainnya ini bertugas untuk menyisir menggunakan air dengan harapan bisa membantu mempercepat proses peluruhan tanah yang saat ini masih cukup sulit begitu menimbun area terdampak. Dari area ini diketahui bahwa setidaknya terdapat 6 rumah yang tertimbun dan juga terdapat satu musola yang mengalami kerusakan cukup parah. Saat ini juga masih terus menerus dikerahkan seluruh upaya untuk bisa mempercepat proses pencarian ini. Sementara ini juga kami mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Sosial Kota Bogor yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihak dari pemerintah Kota Bogor ini berupaya untuk bisa mengungsikan atau memindahkan sementara waktu sejumlah warga yang tinggal di kawasan Desa Sirnasari ini. Diketahui sebelumnya di kawasan Sirnasari ini terdapat sebanyak 20 kepala keluarga, sementara 6 kepala keluarga di atas yang memang terkena dampak dari hujan tersebut. Namun melihat bahwa kondisi dari pemukiman warga ini memang diapit dengan tebing 25 sampai 30 meter yang di atas yang terdapat rel kereta api yang menghubungkan antara
Bogor dan juga Sukabumi, kemudian di area sebelah kanan saya ini diapit dengan adanya aliran sungai dari Cisadane. Maka dalam waktu dekat itu pemerintah Kota Bogor berupaya untuk memindahkan 14 kepala keluarga yang sebenarnya tidak terkena timbunan longsor, namun karena melihat bahwa cuaca dan curah hujan yang meninggi di kawasan Kota Bogor dan juga menjaga keamanan dan juga kenyamanan warga yang ada atau juga yang masuk di area ini. Maka 14 kepala keluarga dalam waktu dekat ini juga akan segera dipindahkan ke sekolah yang dekat dalam hal ini dan SMP 9. Namun saat dari pemerintah Kota Bogor ini masih berusaha untuk menegosiasi, juga masih berbicara dengan sejumlah level seperti ketua RT dan ketua RT agar seluruh warga sementara waktu berkenan diberikan dahulu demi keamanan dan juga kenyamanan mereka sebagai juga melihat bahwa kalau dari kontur tanah di tebing 25-30 meter itu memang sangat rawan terjadi longsor susulan dan terjadi longsor susulan. Dan kalau tadi juga bisa berbicara soal kesulitan apa yang dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam melakukan proses evakuasi, ini bukan hanya kendala di cuaca saja, Heranov, namun juga ada tambahan karena di lereng ini ataupun juga di area bawah ini juga terdapat adanya tembok penyekat terbuat dari beton yang juga ikut luruh ataupun juga runtuh pasca kejadian longsor pada dini hari tadi yang juga mengakibatkan sejumlah personil gabungan ini agak kesulitan karena memang sangat berat dari timbunan longsor ini dan juga tambahan beton ini juga. Dan ditambah lagi karena adanya longsor kemarin ini juga mengakibatkan akses jalan terputus. Dan sekali lagi kami ingin mengingatkan pula bahwa titik kami melaporkan saat ini atau titik terdampak ini sangat sulit diakses oleh kendaraan roda 4 ataupun juga kendaraan berat untuk bisa membantu mempercepat proses evakuasi sehingga sampai pukul 1 siang ini juga belum ada tambahan unit alat berat yang biasanya bisa membantu mempercepat proses evakuasi diturunkan ataupun juga dikerahkan oleh tim BPBD maupun juga tim SAR gabungan. Saat ini mereka masih terus berupaya menggunakan tenaga dan juga alat sederhana yang bisa digunakan begitu untuk bisa membantu mempercepat proses ini. Bukan hanya selang-selang air saja, melainkan juga cangkul, linggis, dan lain sebagainya untuk bisa membantu mempercepat proses penemuan dari 4 orang yang masih dinyatakan hilang ini. 4 orang yang masih dinyatakan hilang ini, yang pertama adalah seorang ibu berusia 50 tahun, kemudian ada seorang bapak berusia 30 tahun, kemudian ada 2 orang anak. Yang pertama berusia 8 bulan dan juga 5 tahun. Tentunya seluruh personil gabungan ini sangat berharap agar proses ini bisa segera cepat ditemukan, namun juga mereka sangat berharap karena juga bergantung dengan kondisi cuaca, semoga cuaca di hari ini mendukung dan juga kondusif sehingga mereka juga bisa segera menemukan keempat orang dalam kondisi yang baik. Dan rencananya nanti seluruh korban yang ditemukan ini akan segera dilarikan ke RSUD Bogor untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tim medis. Baik, terima kasih untuk update Anda siang ini bersama kami di Happening Now. Ada Clarissa Radia langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Ara.